Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan tentunya kita memasuki turnamen terbaru US Championship 2023, yang artinya kejuaraan catur Amerika Serikat. Dan pada kesempatan ini sebuah permainan yang luar biasa yang dibawakan oleh Grandmaster termuda di dunia, Abimanyu Mishra, saat menghadapi Ray Robson. Bagaimana permainan yang menarik pada ronde ketiga ini? Langsung kita simak di Catur Talk Indonesia. Balik teman-teman, di sini Ray Robson putih memulangkah dengan pion ke D4, dibalas Abimanyu Mishra D5, C4, lalu C6, tentunya dipilih pertahanan Slav. Kuda ke F3, kuda ke F6, kuda ke C3, lalu E6 bertranspos menjadi pertahanan semi Slav. Pion ke G3 mempersiapkan Fianchetto, juga tentunya mengorbankan pion C4. Diterima pengorbanan pion D memukul pion C, maka gajah ke G2, kuda ke D7, rokade, dan B5 saat ini mensupport pion, lalu E4. Inilah kompensasi teman-teman dengan pengorbanan pion sebelumnya di mana putih menguasai petak sentral. Gajah ke B7 melanjutkan, maka pion ke E5 mengusir kuda sehingga kuda ke D5. Dengan berpindahnya kuda ini teman-teman, maka ke depan kuda putih dapat bermanuver ke petak penting D6. Kuda ke G5 berlanjut saat ini, juga tentunya menambah penguasaan terhadap petak pusat, dan Abimanyu Mishra pion H6 mengusir kuda ini. Maka coba teman-teman, disinilah sebuah posisi kritikal dan juga sebuah kombinasi yang cukup menarik yang coba dimainkan oleh Ray Robson. Anda pause video ini, apa langkah terbaik putih di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan kuda memukul pion E6, mengancam Montri, mengorbankan juga kuda. Dan ini langkah terbaik teman-teman. Diterima tentunya pengorbanan, maka membuka diagonal Montri ke H5 skak. Raja ke E7, maka kuda ke E4. Ini adalah langkah awal yang lebih baik teman-teman. Saya akan menunjukkan kepada Anda karena mungkin beberapa dari Anda berpikir seperti ini. Karena saya juga ketika melihat partai ini juga berpikir hal yang sama. Bagaimana jika gajah ke G5 skak? Tentunya, kenapa ini tidak dipilih? Karena dimakan saja walaupun mendapatkan benteng, maka kuda ke B6 membuka akses tentunya raja, dan ini pun membuka juga Montri mensupport pion, raja cukup aman ke depan. Akan tetapi teman-teman, ketika dipilih terlebih dahulu yaitu dengan kuda ke E4, maka di sini Montri ke E8, dan ini satu-satunya penyelamatan. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda apabila semisal langkah ini disepelekan teman-teman, langkah sembarang kita ambil, pion melaju misalkan ke A6. Apa kekuatan langkah ini? Kuda akan ke D6, maka Montri teman-teman tidak bisa lagi untuk berpindah ke E8. Dan di sini juga ada threat Montri tentunya ke F7 skak teman-teman. Montri ke B8 sehingga membuka ruang bagi raja. Di sini tidak langsung melakukan skak mengancam pion, tetapi gajah akan terlebih dahulu membatasi ke depan. Oke, raja ke 8, maka dilakukan skak, kuda menutup, maka kuda saat ini yang melakukan skak, waktu yang sama juga mengancam benteng. Menteri juga ke depan ikut bergabung untuk menyerang Raja Hitam. Oleh sebab itulah teman-teman, kita kembali di dalam posisi seperti ini. Terlebih dahulu Montri ke E8, dan ini satu-satunya langkah lanjutan lebih baik, maka gajah baru melakukan skak. Pion menerima mendapatkan benteng raja ke 8 teman-teman. Karena seperti ini bedanya ketika kuda sudah ada di E4. Sangat menarik karena ini juga partai klasik teman-teman. Kita lihat bahwa di sini juga masing-masing pemain masih memiliki 1,5 jam. Oke, dan di sini apabila kuda baru ke B6, masalahnya cukup berbeda. Kuda ke D6 ini teman-teman, Montri berpindah, maka Montri ke H5 ancaman juga ke depan. Oke, dan di sini juga Montri tidak dapat lagi mencegah karena dengan kuda ini sangat kuat. Oleh sebab itulah teman-teman, di sini tentunya raja kabur juga untuk ke 8 melakukan ke depan rokade secara manual, di mana juga untuk mengaktifkan benteng ke depan, mengamankan raja di petak B8. Inilah kira-kira ide yang akan dilakukan oleh Abimanyu Mishra. Berlanjut baru saat ini kuda menerima pion, maka Montri ke E7, maka Montri ke H5 mensupport kuda, raja ke C7, Montri ke G6 juga mengancam pion ke depan.
benteng ke-8 tepat waktu menambah support terhadap pion. Lalu A4 membongkar mungkin file A, raja ke B8 sudah sesuai rencana, dan benteng ke A3 bermanuver juga ke depan untuk mengancam menteri atau bahkan menumpuk benteng di file A. Tetapi sebelumnya mungkin bertanya mengapa tidak langsung dibongkar file A. Masalahnya pion C menerima teman-teman membuka diagonal ini, di mana apabila terjadi simplifikasi maka keunggulan ke depan bagi hitam. Kenapa di sini sebanding? Karena perwira hitam cukup stuck teman-teman, sedangkan putih bebas bergerak. Inilah dengan kompensasi pengorbanan kuda sebelumnya. Kita kembali tentunya ditekan dengan benteng ke A3. Kuda ke C7 saat ini juga menambah support terhadap pion ke depan. Benteng ke F3, maka pertukaran pion saat ini H4 dan menteri ke D8. Kita lihat teman-teman, semuanya perwira dari Abimanyu Misra adalah bertahan. Dan barulah saat ini benteng ke F7, maka benteng ke E7 langsung menawarkan teman-teman. Harus ditolak tentunya, maka menteri ke E8 lagi-lagi menawarkan langkah pion melaju sebuah opsi. Menteri tentunya langsung ke H7, cukup logika untuk juga mencegah pertukaran. Di sini kuda juga ke sentral tempo mengancam benteng sebuah opsi, dipilih G6 membuka benteng mengancam menteri. Di sini benteng langsung menutup. Sebelumnya teman-teman di dalam post dibahas juga secara komentator bahwa kuda menutup opsi yang lebih baik dengan ide seperti ini. Pion ini tetap lemah dan juga benteng ini teman-teman menghalangi gajah tidak bisa aktif. Inilah poinnya. Akan tetapi ketika dipilih benteng yang menutup, masalahnya di sini langsung C5 teman-teman, membuka terlebih dahulu diagonal, melakukan simplifikasi secepat mungkin. Pertukaran saat ini terjadi, maka menteri juga langsung memukul pion, benteng juga langsung memukul benteng, pertukaran pion memukul pion. Kita lihat bagaimana Misra saat ini punya pion bebas promosi. Dilakukan skak menteri ke sentral, kuda menutup. Di sini kuda terancam, kuda ke D6 langsung ditukarkan teman-teman. Menteri ke H8 mensupport pion, benteng ke D1. Mengapa bang tidak diterima pion E6? Masalahnya kuda akan ke B6 teman-teman. Di sini disupport semuanya, menghubungkan juga kuda satu sama lain. Menteri juga mensupport pion mempersiapkan ke depan promosi. Semuanya cukup aman sehingga benteng ke D1, karena apabila ke depan pion melaju, masalahnya menteri juga memukul pion sehingga terlebih dahulu kuda langsung juga ke E5 teman-teman. Ini langkah trik dan D7 dimainkan, karena apabila diterima pion ini dengan menteri, maka forkingan menteri akan tumbang. Apabila juga dengan benteng sama saja, akan tetap juga diskak teman-teman, karena pertukaran kualitas unggul satu kuda. Luar biasa bagaimana permainan bocah cilik tentunya, yaitu Abimanyu Misra teman-teman, Grandmaster termuda D7. Maka pertukaran pun diterima saat ini teman-teman. Lagi-lagi simplifikasi, di mana benteng bersaing dengan dua kuda dengan keunggulan pion. A3 saat ini mengorbankan. Pengorbanan diterima membawa C3 tentunya. Benteng menghentikan, kuda ke C5 ke depan untuk mensupport pion promosi. Kita lihat tidak mungkin kuda diterima karena pion juga tak tercegah teman-teman promosi. H6 masih dicoba counter attack. C2 saat ini, benteng ke F1, kuda ke F6 menghentikan pion. G4, maka kuda ke H7 menghentikan juga pion, lalu promosi memaksa memberikan bentengnya. Dan kita akan melihat teman-teman bagaimana juga raja ikut membantu untuk menghentikan pion ini. Dan lagi-lagi saat ini dilakukan skak, dikorbankan kuda teman-teman untuk menghentikan pion promosi saat ini. Dan pion juga satu lagi ikut untuk promosi teman-teman. Dan saat ini tentunya setelah pion ke E5, maka Grandmaster Ray Robson menyerah karena raja ke G7 mensupport pionnya promosi, maka kuda akan dimakan saja teman-teman. Maka tentunya satu pion bebas ini tak terhentikan promosi dan hitam cukup mudah ke depan memenangkan permainan. Luar biasa bagaimana duel yang terjadi, partai yang coba ditunjukkan oleh Abimanyu Misra. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Ray Robson 89,9% dan Abimanyu Misra 94,6%. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate partai catur terbaru selanjutnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat request dari Anda. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.